Islam tidak melarang perempuan untuk berpolitik dan lain sebagainya, tapi tetap tugas utamanya merawat suami, mengurus anak. Boleh ibu jadi camat, tapi tetap ngurus suami. Tapi kalau ibu jadi pejabat, suami berantakan, maka ibu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Di depan manusia ibu hina, tapi di akhirat nanti ibu akan sengsara karena menelantarkan suami. Ini yang banyak dia lakukan sekarang ibu-ibu. Menelantarkan suami, makutu, disuruh tidak mau. Yang dia kerja apa? Remote control saja, selalu napegang di televisi. Suaminya pulang kerja mau makan, dia bilang cerewet ini laki-laki. Itu Indomie masak. Baru suaminya takut juga sama istrinya. Ada di sini suami takut istri? Ada? Ada? Berhenti jadi laki-laki, masa takut sama istri? Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah, semua gaji tak tiap bulan nak ambil. Kita belikan rumah, dibelikan mobil, dicicilkan semua badak-badak nak kita belikan, gencun nak kita belikan. Masa kita mau takut sama dia? Nggak masuk di akal. Ya toh? Jangan kita takut. Apalagi kita gagal beribadah gara-gara takut sama istri. Nggak boleh. Kita juga ibu jangan kasih takut-takut suami kita. Baru 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Ingat saya ingat sekali saya itu orang dulu. Kalau mau pergi jalan nak bertanya, marah mama tak. Ma, melok kilo kega. Hei, pacila kala kaji anak iya. Iya itu zaman dulu. Bagaimana suami tak mau kreatif cari nafkah? Baru 1 jam ditelepon. Di mana kok pak? Di mana kok? Ada jadi kantor. Balik kok. Foto dulu baru kirim. Mati nana sisa suami ini. Cilaka. Baik gitu kalau rajin. Makutu Tommy. Pas nimpuruan. Namo pembantu melok tu nampurui. Siapa tuh ambil suami tak? Ya bu. Bu. Alhamdulillah kuliah ini ibu-ibu baik semua aja tahu. Bu. Ada yang pernah tanya ke Ustaz, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi, ganti-ganti perempuan, apa yang saya harus lakukan Ustaz? Saya bilang tidak ada pilihan lain, sabar. Sabar. Maksudnya apa Ustaz? Tidak semua Allah uji dengan seperti itu. Dan Allah tahu ibu mampu mengalami, untuk mampu ibu terima, maka Allah coba ke itu. Kalau Allah tahu tidak mampu, kita nak kasih kecobaan itu. Itu hebatnya jadi perempuan ibu. Saya kasih contoh supaya tenang perasaan tak ibu. Meskipun suami tak kajili-jili. Ini supaya mau milih apa itu dijorot anak kasih ke Tuhan. Cerai ki belum tentu lebih baik kita dapat. Iya kalau dapat ki lagi. Coba ibu. Kalau suami tak menjalankan tugas dengan baik, maka dia pahalanya 5. Misal ibu menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga dengan baik, pahalanya 5. Ya. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari suami tidak jalankan tugasnya, maka pahalanya suami yang 5, ibu ambil menjadi ibu pahalanya 10. Dan itu enaknya itu perempuan bu. Kalau meninggal itu perempuan, 4 lindungi laki-laki. Biar suaminya tidak sembahyang, biar suaminya pabotorok. Begitu meninggal, sebelum diperiksa amal-amal, tak ibu 4 dulu orang diadili nih untuk lindungi ibu. Siapa? Bapak tak dulu. 2 siapa? Suami tak. 3 siapa? Anak laki-laki tak. 4 siapa? Saudara laki-laki tak. 4 lindungi sebelum ditanya sholat tak, sebelum ditanya zakat tak, sebelum ditanya ibadah tak. Ini dulu yang ditanya 4 orang. Itu enaknya jadi perempuan. Jadi yang kita selalu mengeluh, jangan bagi sabar. Rahasia tentang sabar, rugi ibu bapak yang tidak hadir nanti sebentar malam. Saya akan bahas tentang Nabi Ayub, hebatnya dalam bersabar. Di mana ke pengajian sebentar malam? Wondula, datang ki ibu, rugi ki kalau tidak datang ki sebentar malam. Jauh Wondula. Deh, kalau artis datang. Coba beda Nisa Sabian datang. Oh, coba deh Ayu Tintin datang. Ada semua nih sebelum asar. Nah, sudah Bapak Ibu. Bu, kalau suami kita tidak bagus, ibu nanti tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, susah ibu masuk surga. Kalau ibu, coba dengar ibu. Suami kita pacandringan, suami kita tukang tipu, suami kita tidak sholat, suami kita narkoba. Tapi ibu rajin sholat, ibu sabar di rumah, ibu ngurus anak, tutup jilbab dirinya, tidak pernah makan barang haram. Nanti ibu tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami kita. Bahkan Nabi jelaskan, kalau kau sabar, kau sholat, kau menunaikan ibadah puasa, kau lindungi harga dirimu, kau tetap patuh kepada Allah, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ini 7 pintu surga ibu, pilih kau mana kau suka masuki. Coba enaknya. Tapi kami laki-laki,
Meskipun kami ulama, penghafal Quran, mimpin sholat berjamaah di masjid, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa Ramadan, istri tidak sholat, demi Allah, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu yang masuk neraka, meskipun suaminya ulama. Tidak gampang itu jadi suami, Pak. Makanya yang kita selalu pikir mau 2, 3, satu saja nanti tanggung jawabnya susah. Tapi Bu, itu laki-laki tergantung istri. Kalau sopan ki, masa suami tak macam-macam? Begitu ada yang gone, dia bilang, "Ni gato iko, ila cundeke." Itu istriku di rumah sopan, santun, taat. Untuk apa lagi? Tidak ada mikala itu istriku, penghuni sorga. Saya mau ikut masuk sorga. Tapi kepandan nakaki, makutu, malas berdandan, suka marah-marah, tidak hargai saudaranya suami, tidak hargai mertua. Naselei ki Bu. Tapi coba kalau sopan kita sama mertua tak, kita hormati mertua tak, kita hormati saudaranya. Datang mau macam-macam suaminya, mau menikah, mertua tak pembela. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba kau lihat itu istrimu, saya belum bangun sudah siap sarapan, tidak pernah kasar bicara, tidak pernah kau nak bantah. Apalagi kau cari kau itu. Haram air susuku kalau mau kau kawin lagi. Mertua tak bela ki. Tapi kalau mertua tak tidak dihormati, datang isangin marah-marah ki, banting pintu, tanya kapan ki pulang. Jauh-jauh nih dari Pindrang datang suruh aku karena anaknya kerja di Vale, marah-marahi terus, biar ada mamanya kita marah-marahi juga. Datang saudaranya tidak pernah kita hormati, pulang kampung lebaran, apa nak bilang? Mak Beni nona. Apa itu istrimu tidak tahu sopan santun? Batemu ku kasih sekolah, ku jualkan kau sawah supaya baik-baik derajatmu. Masa istrimu sendiri tidak hargai kau? Kawin mah kau lagi, kau perlu sembunyi-sembunyi kau. Tidak kau, si mau kau. Saya heran tuh Pak Bupati. Ini perempuan paling banyak fansku kalau ceramah. Padahal perempuan Tommy paling sering ku semes. Tapi nggak suka tonji kau dong, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semua masuk surga nanti bersama keluarga. Amin ya. Ibu mau masuk surga? Mau ki Bu? Masya Allah, perempuan masuk surga itu syaratnya sederhana sekali Bu, kata Nabi. 1, masam pajak kau, qimis salah. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi suamimu, kata Nabi. Masuk ke surga mana kamu suka dari 7 pintu. Coba mungkin enaknya apa ini dunia Bu? Kalau suami tak macam-macam, dunia ji Bu, santai maki. Dunia ji. Kalau ibu ngoncak-ngoncak selingkuh suami tak, kita bilang kau jisadi bisa tonjak. Akhirnya ibu selingkuh juga, buka jilbab, malah hancur-hancuran hidup, maka neraka menunggu ibu. Kalau nerakanya dunia kita dapat, paling tidak ada orang dari lahir sampai mati menderita terus. Tidak ada orang susah dari bangun sampai tidur, tidak ada orang susah, pasti ada senyumnya. Tapi kalau masuk ke neraka Bu, tidak ada senyum-senyum. Makanya kalau nak hianati ki suami tak, nak siksa ki suami tak, tidak pernah dia baik-baik sama kita, bilang ki saja dalam hati, memang bukan surga suami yang kununggu, tapi yang kutunggu adalah surganya akhirat. Nah, bilang suami, jadi kalau tidak ada uangnya suami, sabar ki. Dunia tidak dibawa mati, uang tidak mati, orang tidak ada uang. Tapi pernah saya bilang begitu, Nabi bilang istriku, iya, saya tahu ji, tidak dibawa mati itu uang, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Siapa sih Pak Guru? Sudah, lanjut kita kisah. Aman 3 hari, keluarlah Nabi. Lanjut perjalanan. Di sahabat di Madinah yang lebih dulu hijrah, gelisah. Mati bini Muhammad. Kenapa? Sudah 7 hari belum ada kabar, 8 hari belum ada kabar. Kalau sekarang kita mau ke Makassar, 2 hari tidak sampai, tidak ada masalah. Kenapa? Ditelepon orang di Makassar, tanam aqua, mobil macet, kempes bannya, tidak bisa goyang sama sekali. Keluarga bisa tenang. Kenapa? Tahu sebabnya. Tapi pada zaman itu semua gelisah. Kenapa? Tidak ada telepon. Mati mini kode Muhammad ini, dikejar, hancur mini. Kejar-kejar. Tunggu-tunggu, 9 hari tidak ada kabar, 10 hari tidak kabar. Makkah Madinah 500 km. Hari ke-11 barulah ada kelihatan. Tunggu-tunggu, di jauh kejauhan tampak ada seperti kalau kuda lahir di padang, kan ada itu debu yang terbang-terbang. Lalu sahabat berkata, wih, ada terbang-terbang debu, mungkin Nabi. Makin dekat, kelihatan. Wih, Abu Bakar bersama Nabi. Maka disambutlah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itulah lagu penyambutannya Nabi. Nah, sampailah Nabi. Kemudian Nabi diajak, ya Rasulullah, bermalamlah di rumah saya. Kata sahabat yang dari Mekah, dari Madinah, ya Rasulullah, rumahku lebih besar. Ada lagi yang satu, ya Rasulullah, rumahku, ambil sekalian rumahku. Ada sahabat Nabi namanya
Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah yang diterima Nabi. Nabi dihidangkan, dijamu dengan baik. Lalu Nabi berkata, tergantung ontaku. Di mana dia singgah, di situ saya bermalam. Ontanya Nabi namanya Kaswa. Nabi itu Pak, semua aksesoris hidupnya ada namanya. Tongkatnya dia kasih nama Ainun. Ya, semua ada nama-namanya Pak. Maka salah dan keliru orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Coba kalau tidak ada semua nama di sini. Coba Mi, bagaimana kita panggil? Coba kalau ini semua caleg tidak ada namanya. Bagaimana dicoblos? Kalau tidak ada nama, bagaimana kampanye? Bodoh itu orang kalau orang bilang apa arti sebuah nama. Sebut binamata, paling tidak dua aku tahu, agama dengan suku. Sebut binamata. Abdurrahman, Muslim. Coba, nama, suku, saya bisa tahu. Siapa namamu? Ambot Dalle, pasti Bugis. Ambot Dalle, tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambot Dalle? Kalau Margono, iya. Masa Jawa Ambot Dalle? Itu orang Bugis itu ada tuh, saya ingin sama Udin sedunia. Ada tuh namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya, Ambok Dalle. Ambok yang untung terus bisnisnya, Ambok Upe. Ambok tidak pernah lolos, Ambok Saka. Ambok yang banyak di bengkel, Ambok Tang. Ambok yang panjang umurnya, Ambok Tuo. Ambok yang banyak perhiasan, Ambok Intang. Yang kita bilang gak arti sebuah nama, penting itu nama. Coba kalau namanya anak mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Alhamdulillah saya ingat. Ibu, ada kesalahan perempuan Islam sekarang ini. Itu jelas dalam Quran, dilarang merubah nama orang tua. Misal, namanya anaknya Naurah, bapaknya Nasrun. Begitu sudah menikah, namanya suaminya Das'at, menjadi Naurah Das'at, haram. Tidak boleh, tetap namanya ibu Naurah Nasrun. Coba, kenapa bisa tidak boleh Ustaz? Karena mengaburkan. Misal saya namanya istriku kan Naura Nasrun. Menikah, kita pakai budaya barat. Menjadi Naura Das'at. Jadi lari anakku nanti saya kasih juga misalnya Fatimah Das'at. Berarti Naura dengan Fatimah, saudara karena Das'at sama-sama di belakang. Siapa yang pernah dengar namanya Fatimah? Tuh, Khadijah, istri Nabi. Apa pernah disebut Khadijah Muhammad? Tidak. Seperti disebut Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Bukan namanya Muhammad di belakang. Ya, yang kasih salah-salah. Tulis baik-baik nama tak, terutama yang ada Muhammadnya. Tulis baik-baik. Jangan tulis nama Muhammad F. Namanya Muhammad Faisal. Nah tulis apa? M Faisal. Apa itu M? Minum, makan. Tulis baik-baik itu. Lebih baik F-nya kau singkat. Muhammad F. Jangan M Faisal. Jangan, itu nama mulia itu. Udah Bapak Ibu, panjang ceritanya ini, tapi waktu maghrib sudah dekat. Hikmahnya mau saja. Hikmah dari kisah ini panjang sebenarnya. Satu, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ditinggalkan kampung halamannya, ditinggalkan rumahnya. Bahkan ada orang yang ditinggalkan saudaranya. Untuk apa? Mempertahankan iman. Iman barang yang mahal. Rumah bisa dicari, mobil bisa dicari, tapi kalau bapak kehilangan iman, maka bapak akan hancur selama-lamanya. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ya, konsep hijrah dalam arti pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah satu kali saja terjadi. Tapi konsep hijrah dalam arti perjuangan, maka setiap saat bisa dilakukan. Apa itu? Hijrah itu dari yang dilarang menjadi yang dibenarkan. Bahasa gampangnya, hijrah itu adalah taubat. Nah, bapak-bapak, ini yang di depan saya yang sudah tua-tua, yang sudah hijrah ini, yang sudah usia-usia sakaratil maut. Usia sakaratil maut begitu Pak, kalau putih rambut tak. Hijrah. Hijrah apa? Bertaubat. Gimana cara bertobat Ustaz? Ada dua. Satu, taubat bilisan. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita ulang. Yang kedua, cara bertobat setelah memperbanyak istighfar. Salat sunat taubat. Bagaimana cara salat sunat taubat? Sama salat sunnah yang lain, cuma beda niat. Sama tahajud, sama tarawih, sama sama duha, cuma beda niat. Kalau tahajud, niat tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau tobat, sholat tobat, niatnya tobat. Kapan waktunya? Selesai maghrib, tunggu isya. Sebentar selesai maghrib, mau bertobat, tunggu isya. Berapa rakaat? 2 sampai 6. Maksudnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih bagus. Mana niatnya? Usalli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz. Sudah, ambil cara praktis, paling gampang. Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini. Tuhan, samain sunat taubat kainina. Allahu Akbar. Sudah nih, lanjut maki.
Assalamualaikum, assalamualaikum. Masih mau ke 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu. Sudah? Jelas? Apa? Kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Di situ maki tobat. Tobat bahasa Bugisnya mapaletu atau curhat. Bila maki? Tobat maki sujud terakhir. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor. Kupegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga? Baku pegang-pegang mak Tuhan. Maafkan saya Allah. Cakap lupa kak puan. Doe makhluk halus ya Allah. Nagoda karena tergoda tongan nak puan. Maafkan saya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulang. Apakah orang baik itu orang tidak punya dosa Pak? Bukan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang baik orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang baik di dunia. Termasuk Nabi dan Rasul saja ada dosanya. Nabi Adam makan buah khuldi, dosa. Nabi Ibrahim bohong, dosa. Nabi Nuh gagal mendidik anaknya. Nabi Lut gagal didik istrinya. Yunus pernah takabur dan sombong, putus asa. Itu Nabi juga bikin dosa. Apalagi kita yang diwasponda ini. Pasti ada dosa, pasti ada maksiat. Maka orang baik kata Nabi, dia mengakui dan mengakui kesalahannya, dia menyesali kesalahannya. Yang ketiga, dia bertobat dengan tidak mengulangnya, dan yang keempat dia ganti dengan kebaikan. Maka kalau Bapak bertobat, tinggalkan, jangan lagi dilakukan. Tobat hari ini, ulang lagi. Nabi bilang malaikat, pacobi-cobi jago pale. Jangan tobat seperti ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil tobat? Teriak-teriak tuh. Tobat mah, ndak mau lagi hamil. Terakhir ini capek mah. Ndak mau mah. 5 bulan kemudian, matangku sih. Tapi dia sudah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ustaz, banyak dosaku Ustaz. Ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah sebentar malam kita akan lanjutkan di tempat yang saya sebut tadi. Mengundang dengan hormat, Bapak Ibu datang ke sana, kalau bisa bawa anak tak. Ini koreksi buat kita. Itu anak-anak tak, coba bayangkan. Coba kalau kita kasih duduk, maka dia akan tahu sejarah itu hijrah. Sehingga ditanya, bagaimana kisahnya hijrah? Oh, begini terupanya namanya hijrah. Lari-lari di semua, kapan dia dengar dakwah? Di TV dia tidak dengar dakwah. Ibu mau ceramah, ibu juga tidak tahu. Bapaknya mau ceramah, lebih-lebih lagi tidak tahu. Maka ketika ada pengajian begini, Pak, suruh duduk anak tadi depan tak. Kalau perlu kasih uang, dengar kok itu Ustaz ceramah, saya kasih uang 20.000. Siapa yang mau dakwai anak kita? Akhirnya dia datang, sia-sia saja, hanya capek-capek. Besok dia bisa dilari-lari begitu. Tapi untuk dengar dakwah seperti ini, belum tentu ada dalam sebulan. Maka keliru kalau kita hadirkan anak tak, lalu kita lepas pergi main. Coba lihat orang Kristen. Waktu saya SMP sampai kuliah Pak, saya selalu datang ke tempat-tempat gereja di Makassar. Mereka itu kalau dia bawa anaknya, apa? Begini caranya. Duduk konak, dengar itu pastor pendeta ceramah. Coba. Ya, kalau kita duduk maki ke sini, baru kita terima kau main. Akhirnya anak tak tidak paham agama, ya. Mudah-mudahan dia akan datang, anak-anak kita hadirkan dalam dakwah-dakwah. Terima kasih seperti ini. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati juga ini sedikit lagi Ustadz. Tiap hari nak kiringi ke ceramah tiap hari. Hebat tuh gini Pak. Berapa puluhan itu pejabat saya kenal. Satu-satunya pejabat yang selalu nasihati saya, Pak Wakil Bupati. Luar biasa. Tiap hari 2 itu ceramah nak kirimi ke 1 pagi. Tapi kadang-kala ceramah kutoni nak kirim ke saya. Tapi luar biasa, itu bagian dari dakwah. Bayangkan kalau 100 broadcast namanya, 100 kita kirimi dakwah, 1 saja yang mengamalkan, maka Bapak dapat amal jariah. Dia amalkan itu sampai mati, meskipun kita sudah dikubur, amal tak tetap jalan. Itu disebut amal jariah. Mari bantu dalam dakwah ya. Kita ikut dakwah melalui pesan-pesan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan. Mudah-mudahan caleg yang hadir di tempat ini Allah angkat derajatnya dan terpilih, dan yang lebih penting dia istiqamah dalam menjalankan janjinya. Amin. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.